Pentingnya kasus robot trading viral blast Fahrenheit dan DNA Pro. Nah, halo Sisma, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Saya akan menjelaskan dikit kenapa ketiga kasus ini penting untuk dikawal, teman-teman ya. Karena begini, teman-teman, ini untuk kasus investasi bodong, terutama robot trading. Tiga ini sidangnya barengan. Kemudian kita ini kan berjuang bagaimana caranya uang sitaan yang dari pelaku itu adalah kembali ke korban, ya. Apalagi Kabareskrim sudah mensupport, jaksa juga mensupport bahwa ini akan dikembalikan ke korban. Nah, dan sebelum-sebelumnya itu jarak nggak ada lah, saya ngomong ya, kasus investasi bodong itu uang kembali ke korban. Kayak contoh kasusnya First Travel. Nah, ini menarik nih teman-teman. Kenapa kita kawal? Karena kita berkaca pada kasus Binomo kemarin, di mana terdapat dua versi hukuman dari dua orang yang berbeda, tapi dalam kasus yang sama. Fakaric ya terbukti bersalah, uang dikembalikan ke saksi korban. Sedang Indra Kents terbukti bersalah juga, vonisnya sama-sama 10 tahun. Uang tidak dikembalikan ke korban karena alasan ada judinya. Padahal di Fakaric juga ada judinya. Walaupun itu cuma disampaikan secara lisan, tidak putusan. Nah, inilah teman-teman, saya ngomong kepada korban-korban viral blast dan Fahrenheit. Kalau DNA Pro, mohon maaf ya, saya lack of information. Karena memang kan sidangnya di Bandung, tidak ada yang ngikutin, dan nggak ada pengacara, lawyer, ataupun korban yang berkomunikasi dengan saya. Jadi mohon maaf, saya kalau DNA Pro saya no comment deh, karena nggak ada informasi. Tapi saya berkomunikasi dengan teman-teman yang di Viral Blast. Kemarin saya sempat hadir ke sidang putusan, dan walaupun putusannya juga ditunda, dan ternyata pihak pelaku ya juga ngotot untuk tidak bersalah, teman-teman. Ini menarik. Sedang di kasus robot trading Fahrenheit, kelihatannya Henry itu udah pasrah ya, lebih cerah. Tapi tetap kita kawal, karena apa? Semua itu nanti keputusan di tangan hakim, teman-teman. Bukan di tangan polisi, bukan di tangan jaksa, bukan di tangan kita, tangan hakim. Ini kita harus kawal, teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau sampai gelombang pertama ini gagal, maka ini akan meruntuhkan semangat korban-korban investasi bodong yang lain untuk mendapatkan keadilan. Dan ini adalah kabar gembira bagi pelaku investasi bodong, bahwa Anda akan semakin bebas leluasa untuk bikin investasi bodong. Kenapa begitu? Karena akhirnya korban itu kan patah semangat. Ngapain aku lapor polisi? Ngapain aku ngurus ini sampai pengadilan puluhan kali loh. Kemarin tuh Viral Blast tuh sampai 20, sidang ke-21, teman-teman. Endingnya duit juga nggak kembali ke saya. Saya udah kehilangan duit, kehilangan waktu, kehilangan pikiran, duit lagi. Nah, akhirnya terjadi adalah apa? Ke depan nanti kasus-kasus investasi bodong, ya kan, ketika orang mau lapor, mau apa? Ngapain lapor? Lu ngabisin duit, ngabisin waktu. Duit lu gak bakal balik. Kayak kasus First Travel itu. Nah, ketika stigma masyarakat seperti itu, apa nggak makin bebas aja pelaku-pelaku investasi bodong itu? Teman-teman, mereka akan bebas dengan menawarkan segala macam. Alah, tenang aja, nanti kalau ketangkap juga pasti bisa dikalahkan. Nah, ini apa nggak menjadi masa depan yang buruk bagi kita bangsa Indonesia? Itulah kenapa Bapak Hakim, kalau Anda lihat ini teman-teman, ini kawal. 3 kasus terdepan ini kawal, kembalikan uang itu ke korban. Ya, supaya apa? Supaya kasus ini menjadi percontohan, menjadi semangat bagi korban-korban investasi bodong gelombang yang berikutnya untuk memperjuangkan keadilan, untuk mendapatkan haknya. Minimal mereka ini sebagai bangsa Indonesia itu masih ada peran negara untuk melindungi hak-haknya. Tapi kalau gagal, aduh, saya juga hopeless, teman-teman. Itulah kenapa saya ngomong, ini arti penting kita mengawal kasus Viral Blast Fahrenheit DNA Pro. Walaupun Anda bukan pelaku, bukan korban, ataupun bukan aparat yang ngurusin, tapi berdasarkan putusan dari 3 ini, teman-teman, nanti akan berbeda-beda, teman-teman, ya kan? Saya yakin sekali semua putusannya akan beda-beda. Nah, semoga
uang kembali teman-teman. Sudah ada kok, itu sudah ada kesepakatannya antara jaksa dan polisi. Semua ada. Cuman kadang-kadang teman-teman dalam persidangan, dalam apa itu semua itu ada apa ya? Konflik of interest dan macam-macam, ada politik behind the skin. Intinya teman-teman, para korban, pesan saya satu, tetap bersatu, tetap jaga sidang. Kenapa? Sidang itu kalau nggak dikawal, ya kan, nanti malah kesempatan pelaku itu bermain, teman-teman. Kayak seperti viral blast kemarin itu, saya Batang tuh ada pengunjung sidang bayaran yang mendukung pelaku investasi bodong. Tujuannya apa? Untuk merubah persepsi hakim. Dan memang akan berat, tapi it worth it. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi mengawal kasusnya, ya, tetap semangat, jangan sampai kendor. Nah, bagi Anda korban yang cuma pasrah aja, teman-teman, nanti kalau besok-besok Anda nggak dapat gaji, ganti rugi apa segala, yang lain dapat, kamu nggak dapat, kamu jangan teriak-teriak Pak Jokowi, jangan teriak-teriak polisi nggak adil apa segala. Kamu juga nggak peduli dengan kasusmu, gitu loh, teman-teman. Ini juga banyak beberapa orang, ya itu kenapa saya menjawab pertanyaan juga, Pak, kenapa saya nggak bahas kasus A, kasus B, kasus C? Saya akan membahas, terutama gini loh teman-teman, kalau bagi saya ya, kalau sudah urusan polisi itu udah urusan polisi. Tapi kalau pengacaranya berkomunikasi dengan saya seperti pengacara Vin 888, Fahrenheit, kemudian Viral Blast, ya saya akan membantu karena saya dapat supply informasi dari mereka, jadi saya bisa memberikan update. Tapi kalau pengacaranya nggak pernah kontak saya, korbannya juga masih halusinasi gitu kan, kayak siapa ya, kayak tetangga lah, gue nggak usah nyebut lah ya kan. Wah, masih halusinasi, pelakunya masih dijunjung tinggi sebagai pemimpin mereka. Ya terus mau kita buat apa gitu teman-teman, ya kan? Kita mau buat apa? Ya sudahlah gitu aja, ya. Nah, semoga ini bisa menjadi pelajaran teman-teman, dan kita Viral Blast ini perkiraan 8 Desember akan putusan, teman-teman. Fahrenheit juga sama, saya nggak tahu DNA Pro, saya nggak dapat kabar sama sekali, saya nggak dapat info dari DNA Pro ya. Nah, mari kita lihat teman-teman, ya semoga hakim ya kan terketuk hatinya untuk mengembalikan uang ke korban. Ini bukan masalah sekedar korban Viral Blast, tapi ini adalah menjadi masa depan korban investasi bodong, teman-teman. Ya, coba dilihat ya kan, kasus kita belajar kasus yang dulu ya. Pra-peradilan itu sekarang dipakai gara-gara kasusnya Ahok, ya kan? Begitu Ahok kemudian masuk pra-peradilan, sukses bisa gitu kan? Nah, kemudian semenjak saat itulah orang memakai pra-peradilan. Salah satunya kawan saya, Dr. Richard, juga memakai pra-peradilan itu. Nah, sama, ketika nanti investasi bodong ini bisa dikembalikan ke korban, ya, maka wibawa dari kejaksaan, wibawa dari kepolisian, wibawa dari pemerintahan itu akan boost, teman-teman. Siapa yang untung? Ya bapak-bapak hakim, bapak-bapak jaksa, bapak-bapak polisi ini. Nama baik akan terpulihkan, kepercayaan masyarakat akan terpulihkan. Karena sekarang ini masyarakat sedang krisis kepercayaan kepada oknum-oknum polisi, kejaksaan, hakim, ya kan? Mereka tidak memihak masyarakat kecil, apalagi ketika bertempur lawan pelaku investasi bodong, ya. Kita bertempur, ya kan, korban ini bertempur dengan gajah yang pegang duit triliunan, teman-teman. Minimal tunjukkan hati nurani Anda, para jaksa, para hakim, ya. Saya yakinlah, mungkin Anda sudah ada komunikasi dengan pelaku, tapi ya minimal korban-korban ini berikanlah hadiah hiburan, mengembalikan dana, walaupun dana yang ada juga nggak 100% ya. Tapi minimal itu yang Anda bisa berikan feedback ke masyarakat, dan ini akan menjadi legacy, ini akan menjadi warisan. Karena berkat putusan Anda, masa depan korban-korban investasi bodong ke depannya akan lebih terjamin karena sudah ada patokan kasus. Kalau sekarang ini kan kagak ada gitu loh. Mana contoh kasus korban investasi bodong yang uangnya bisa kembali? Gak ada. Dan selalu ketika saya saya teriak-teriak begini, orang selalu patokannya first travel. Itu lihat first travel, uang disita negara. Itu lihat kasus yang lain, gak ada kejelasan. Suntik modal, gak ada kejelasan, malah ada pidananya lewat cuma perdata aja. Uang tidak ada yang kembali.
Mau sampai kapan Indonesia kayak begitu terus? Mana proteksi dari negara aparaturnya untuk rakyat ini? Tolong sampaikan video ini ke Bapak Hakim Baik Jaksa untuk ditonton, untuk dilihat. Karena ini adalah penentu masa depan bangsa Indonesia terhadap perlawanan terhadap investasi bodong. Jangan biarkan maling-maling itu leluasa ngambilin duit rakyat Indonesia. Hanya gara-gara ketidakjelasan hukum, ketidakjelasan istilahnya ketidakjelasan aparat dan lain-lain. Jangan sampai deh. Sukses selalu teman-teman. Selamat berjuang.